Hai guys, welcome to channel NSI. Akhirnya pembahasan untuk Fallout 14 sudah selesai. Untuk di video kali ini, gue akan membahas salah satu karakter yang ditampilkan di lembar karakter Fallout 14. Tidak lain adalah Lucifer. Oleh karena itu, daripada lama-lama kita bahas topik kali ini. Lucifer merupakan salah satu dari 41 Supreme Being. Dan dia jadi anggota guild setelah Guild Unsolved Gone itu dibentuk. Kalian bisa lihat di tengah kata nama Lucifer ada simbol bintangnya. Mungkin saja ada simbol bintangnya ada kaitannya dengan nama Lucifer, sebab di Alkitab diartikan sebagai bintang fajar, atau jika di ilmu astronomi biasa dikenal sebagai planet Venus. Dan seharusnya kalian sudah merasa familiar dengan nama Lucifer, entah dari anime seperti Dexter dan Shingeki no Bahamut, atau yang lainnya. Dan juga ada beberapa film seperti Constantine, Legend, dan The Nine Gate. Sama-sama ada unsur demonnya dan angelnya. Berbicara tentang penampilan dari Lucifer, di lembar karakter di situ disebut dengan title Angel Doll atau boneka malaikat. Dan dari pakaiannya ada unsur Katoliknya juga. Gua nggak begitu tahu betul pembentukan penampilan dari karakter dari Lucifer. Cuma gue rasa ada unsur Katoliknya. Jika dibentangkan tangannya akan membentuk postur salib. Dan untuk sayapnya menyisakan struktur tulangnya yang menggambarkan sesuai di Alkitab seperti malaikat Lucifer yang diusir dari surga dan tak bisa kembali lagi. So sayapnya menggambarkan seperti itu. Karena Lucifer itu ras angel seperti victim, sehingga di atas kepalanya ada lingkaran halo. Jadi untuk ras angel di game Yggdrasil itu mengambang dan tidak menapak ke permukaan. Dan untuk wajahnya itu seperti memakai topeng. Cuma gue rasa itu nggak demikian, itu memang menyatu dengan mukanya. Sebab struktur sendi dari tubuhnya warnanya sama dengan di wajahnya. Cuma wajahnya ada beberapa retakan. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir jika Lucifer itu ras half golem, atau bisa saja di game Yggdrasil itu ada ras boneka, yang dimana Lucifer membentuk avatar yang menyerupai malaikat. Ya, pendapat seperti itu bisa saja benar atau tidak. Jika kalian perhatikan sejauh ini, ras malaikat seperti Archangel Flame, Principal, ataupun Dominion Authority tidak berwujud manusia bersayap seperti di banyaknya mitologi di dunia kita. Karena lagi pula ini dari sebuah game. Jadi untuk spekulasi saat ini Lucifer itu ras angel. Karena juga berbicara tentang game Yggdrasil, player bisa sebebas mungkin bisa mendesain karakternya. Oleh sebab itu, untuk ras heteromorphic wajar saja penampilannya itu beda dari desain awalnya. Next, latar belakang dari Lucifer. Lucifer dikenal sebagai pembuat onar oleh teman-temannya, karena dia memiliki kecenderungan untuk mencari masalah dengan mereka. Juga dikatakan bahwa dia memiliki komunikasi yang sangat buruk dan biasanya memiliki masalah berbicara dengan orang asing. Tetapi jika itu melibatkan sesuatu yang disukainya, dia akan pergi dan melakukan hal yang disukainya hingga dia benar-benar mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ini cenderung membuat orang berpikir dia melakukan hal buruk juga, meskipun sebenarnya tidak demikian. Ya, deskripsi tersebut sesuai julukannya, yaitu Troubled Chan, si pembuat masalah di Nazarick. Jika dilihat dari nickname gamenya serta bentuk avatarnya dan hobinya membuat golem Lebegaton yang berunsur demonik, maka bisa diperkirakan kesukaan Lucifer itu suka hal yang ada unsur demoniknya. Tentunya itu wajar saja. Di Nazarick juga ada hobinya nggak jauh beda dengan Lucifer, yaitu Tabula Smaragdina. Cuma dia lebih ke unsur okultisme. Next, peran Lucifer di Nazarick. Dia merupakan yang membuat sebagian besar NPC golem di Nazarick, termasuk golem Lebegaton yang totalnya itu 67, meskipun seharusnya total semuanya itu 72, sesuai dari Ars Goetia, sesatu dari 5 bagian dari Lesser Key of Solomon. Dan alasan mengapa Lucifer membuat NPC Lebegaton itu 67 dan bukan 72, itu karena dia sudah merasa bosan. Untuk golem Lebegaton ditempatkan tepat sebelum pintu ruang singgasana, dan golem tersebut juga termasuk sebagai pertahanan Nazarick. Hingga anime season 3, golem Lebegaton tidak pernah diperlihatkan, hanya di Game of Lord, Fast for Dead, dan manganya. Dan sejauh di animenya, hanya golem singa yang muncul di tempat pemandian di anime season 3. Saat Albedo dan yang lainnya mencoba mengintip pemandian pria, cuma diperingatkan oleh golem singa buatan Lucifer. Lucifer juga yang membuat pintu raksasa sebelum masuki ruang singgasana. Bisa kalian lihat di pintu tersebut ada gambar malaikat di sisi kanan pintu dan iblis di sisi kiri pintu. Dan untuk nama iblis dan malaikatnya tidak disebutkan di light novelnya. Hanya saja gue cari bentuk iblis yang paling mendekati adalah iblis Gap. Dan untuk tingkatannya berada di kesatria atau presiden. Dan iblis Gap termasuk iblis tingkat bawah. Dan untuk malaikatnya itu malaikat Raziel. Jika disatukan dari gambaran serta deskripsi malaikat tersebut, yang termasuk 10 malaikat tertinggi. Dan tugas dari malaikat Raziel merupakan menjaga rahasia.
Jadi tugasnya adalah menuliskan dan mendengar segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Next, kemampuan dan kekuatan dari Lucifer. Di light novel tidak begitu dijelaskan kekuatannya, karena juga dia join saat Good and Soul Gone itu telah terbentuk, dan bukan saat Clan and Soul Gone. Jadi tolak ukurnya masih belum diketahui. Dan untuk levelnya seharusnya itu sudah level 100 untuk ukuran member dari Good and Soul Gone. Sebab jika levelnya belum maksimal masih dibantu oleh teman-temannya. Sayangnya, show ini hanya ends atau membuka yang sudah dibuatkan chart ability, dan member lainnya masih belum dibuatkan, dan hanya ditunjukkan nama, bentuk avatar, dan latar belakangnya. Jadi untuk racial atau job class masih belum diketahui. Karena Lucifer itu berspesialisasi dalam pembuatan golem. Gue jadi ingat servant di Anima Fate, yaitu Avis Brown, yang sama-sama ahli dalam pembuatan golem. Jadi kemampuannya atau kelasnya seharusnya tidak jauh beda. Jadi untuk kelas Lucifer itu caster yang berfokus dalam kelas creation atau penciptaan. Ya palingan Lucifer jadi summoner golem. Jadi untuk build karakter seperti itu tidak menjamin menjadi kuat. Yang kuat itu hasil ciptaannya, yaitu golem. Dan kualitas golem itu ditentukan dari seberapa tinggi kualitas inti kristal data yang digunakan untuk membuat suatu golem, atau menggunakan biji prismatik, dan atribut yang membentuk suatu golem. Semakin kualitasnya tinggi maka akan semakin kuat. Jika yang membuat golem itu ahli di bidang tersebut, serta kelasnya maksimal dan sesuai maka hasil pun bisa maksimal. Dengan begitu golem yang dibuat atau diciptakan bisa sangat kuat dan bisa saja melebihi player. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.